orang Arab Badui ini tanya, bagaimana ahlak Muhammad ini? Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib sempat menjawab, coba kamu gambarkan tentang keindahan alam dunia ini. Terus Arab Badui itu jawab sama Ali, bagaimana saya mau menggambarkan keindahan alam dunia ini? Terlalu banyak kalau mau digambarkan gitu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib juga menyatakan, bagaimana juga aku bisa untuk menggambarkan keindahan akhlak Rasulullah, karena itu banyak. Ali cuma menjawab, sampai Allah pun memuji Nabi Muhammad itu dengan pujian, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maharnya Rasulullah kepada Khadijah itu hampir setengah M. Rasulullah memberi mahar itu kepada istri-istri beliau besar-besar. Khadijah dikenal seorang miliarder ya, pedagang yang berjiwa sosial. Abu Bakar itu juga pengusaha, Umar juga pengusaha properti. Jadi kalau dikenal memberi separuh, kemudian Abu Bakar semuanya karena masih ada nanti banyak akan berputar, itu karena memang orang kaya. Kemudian Utsman bin Affan juga begitu, seorang saudagar kaya yang kaya raya. Thalha bin Ubaidillah pengusaha muda. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas pengusaha alat-alat perang. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai orang yang pengusaha keju dan mentega. Abbas juga pamannya begitu, pengusaha parfum. Abu Darda pengusaha sembako. Salman Al-Farisi juga pengusaha kerajinan. Banyak yang termasuk Abu Talha itu ternyata orang-orang yang kaya luar biasa. Jadi menurut penelitian Dr. Abdul Fattah As-Samman itu, Amwalun Nas, kitabnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang akhlak, yaitu bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Rasulullah itu dikenal punya akhlak yang luar biasa. Semua mengakui bahwa Nabi Muhammad itu luar biasa, terpuji sekali akhlaknya. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, di saat meninggal dunia itu di tengah orang-orang yang lagi bersedih gitu ya, tiba-tiba muncul seorang Arab Badui, orang Badui. Orang Badui itu gambarannya adalah orang yang tidak tahu kehidupan kota. Jadi dia datang dari pegunungan atau pedalaman, tidak tahu, lalu ke kota gitu. Itu namanya orang Badui, orang Arab Badui. Jadi tidak tahu kebiasaan orang-orang kota. Nah, orang Arab Badui itu datang di saat orang-orang lagi sedih gitu. Dan ibu bapak bisa gambarkan, bayangkan itu. Orang Arab Badui itu lalu di tengah kesedihan Rasulullah meninggal itu lalu tanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah itu, akhlaknya Muhammad yang baru meninggal ini. Bisa dibayangkan orang lagi sedih masih tanya-tanya begitu gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab lalu tidak menjawab, cuma menangis saja. Tanya sama Bilal gitu, Lalu orang Arab Badui itu datang lagi ya, tanya sama Bilal, bagaimana akhlaknya Muhammad yang baru meninggal ini. Lalu kemudian Bilal juga begitu. Bilal juga cuma sedih, nangis, terus nyuruh tanya sama Ali saja gitu. Tanya sama orang namanya dalam keadaan sedih kok, pertanyaan serius gitu ya. Dan sampai disuruh oleh Bilal tanya sama Ali.
namanya pikiran orang Arab Badui, ini orang-orang gimana sih ditanya kok pada melempar gitu kan, pada nyuruh sama orang lain gitu. Orang dalam keadaan suasana sedih gitu kan. Lantas sampai di Ali bin Abi Thalib ketika orang Arab Badui ini tanya bagaimana akhlak Muhammad ini. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib sempat menjawab, coba kamu gambarkan tentang keindahan alam dunia ini. Coba kamu gambarkan keindahan alam dunia ini. Terus Arab Badui itu jawab sama Ali, bagaimana saya mau menggambarkan keindahan alam dunia ini? Terlalu banyak kalau mau digambarkan gitu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib juga menyatakan, bagaimana juga aku bisa untuk menggambarkan keindahan akhlak Rasulullah, karena itu banyak itu keindahan akhlak Rasulullah itu. Sampai pun Allah kemudian memuji, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ali cuma menjawab, sampai Allah pun memuji Nabi Muhammad itu dengan pujian, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Cuma itu aja. Tetapi orang Arab Badui ini tidak puas. Gimana sih jawabannya cuma gitu aja gitu. Ia tahulah bahwa akhlaknya bagus itu. Sampai kemudian ketemu dengan istri Rasulullah langsung, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Orang Arab Badui itu tanya tentang akhlak Rasulullah, lalu kemudian dijawab oleh Aisyah, khuluqul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah itu ya Quran itu. Jadi artinya Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan gitu mananya. Jadi kalau mau belajar akhlaknya Rasulullah itu bagaimana adalah Al-Quran. Tambah bingung Arab Badui ini. Kalau kemudian akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran, bagaimana saya mau belajar Al-Quran sebanyak itu gitu kan. Saya kan cuma ingin tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah. Lalu kemudian Aisyah menjawab, sudah kamu lihat aja Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 itu. Jadi diperas lagi, artinya disederhanakan pemikiran. Orang namanya Arab Badui itu tidak paham apa-apa. Ya coba lihat Al-Quran aja surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Nanti Bapak Ibu juga dari fragmen cerita ini bisa mengkaji itu. Surat Al-Qalam ayat 4 yang memuji Nabi Muhammad, lalu Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Ceritanya intinya bahwa semua sahabat ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah itu adalah fragmen-fragmen saja. Jadi cuma cuplikan-cuplikan ketika ketemu dengan Rasulullah. Sama dengan kita, kalau mau ditanya si A, si B, si C itu bagaimana, ya fragmen-fragmen ketika kita ketemu dengan seseorang itu, karena kita tidak bersama utuh dengan seseorang. Nah ternyata semua cerita-cerita orang-orang pada waktu itu, fragmen cerita yang ditampilkan ketika bertanya tentang Rasulullah itu ternyata luar biasa. Rasulullah semuanya berbicara tentang keindahan akhlak Rasulullah SAW. Jadi misalnya kita mengetahui Rasulullah indahnya akhlak itu, fragmen kecil yang kita bisa lihat, misalnya suatu saat Rasulullah itu ada majelis seperti ini, karena majelisnya full itu, majelisnya sudah full. Ada orang telat datang. Ada orang telat datang itu kan mau minta duduk di mana gitu kan, pada tak gelem, pada nengeneng, pada nunduk gitu. Maksudnya kan sudah tidak ada tempat gitu kan. Ada orang datang mau ikut pengajian Rasulullah, sudah full. Maunya permisi di mana gitu kan, tapi sudah full. Orang itu tidak diberi tempat sama jamaah yang lain sudah, karena telat gitu, dan lagian sudah full. Di tengah kebingungan itu Rasulullah SAW panggil orang itu, sini, dipanggil orang yang baru datang itu, lalu kemudian dipanggil oleh Rasulullah, suruh sorbannya Rasulullah dilepas gini, lalu ditaruh di sini, ayo duduk di sini, dekat Rasulullah. Itu keindahan akhlak Rasulullah, sudah di sini duduk, karena tidak punya tempat. Orang itu ketika dihargai seperti itu, disuruh duduk di atas sorbannya Rasulullah,
Lalu kemudian sorbannya Rasulullah itu justru dicium oleh orang itu, lalu kemudian tidak tega untuk duduk di situ, cuma diambil sorbannya tapi duduk di situ. Itu keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur saya pernah merasakan itu Bapak dan Ibu. Mungkin kita sebagai pimpinan atau pemimpin jarang orang yang seperti itu, tapi itu akhlak yang muncul dari diri kita sendiri. Bahwa kelembutan hati itu muncul dari diri seseorang karena sudah. Saya beberapa kali menikmati bersama dengan pimpinan-pimpinan saya itu beda-beda. Ada yang kira-kira kalau kita lah jadi di sini gitu, terus pada posisi itu, ya tidak mungkin kita diam aja kan? Kan ada yang sudah mau menyediakan tempat. Tapi di antara 4 pimpinan itu ada seorang pimpinan yang begitu menghormati saya pada waktu itu. Saya seperti itu posisinya, walaupun tidak full. Ketika saya masih berdiri, dipanggil, sini, duduk sini. Saya malu waktu itu kan di depan para pejabat lah. Enggak, di sini aja. Saya malu duduk seperti itu. Nah ini salah satu contoh, tidak semua pejabat atau semua pimpinan lalu kemudian akan memperlakukan atau berperilaku seperti itu. Nah Rasulullah itu salah satu keindahan akhlaknya. Orang yang seperti itu tidak tahu siapa karena telat, karena dia juga mau ngaji. Tidak malu, sini aja. Itu luar biasa. Tapi orang-orang tertentu ada yang jaga image. Oh ngapain saya? Oh dia siapa sih? Bukan siapa-siapa. Nah ini perbedaan sikap. Sehingga kemudian Rasulullah itu kalau dikenal fragmen indahnya kehidupannya itu luar biasa. Termasuk yang merasakan banget itu adalah yang agak utuh dalam beberapa waktu itu adalah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya fragmen Rasulullah itu, lalu kemudian menjawab semua yang dilakukan Rasulullah itu indah, semuanya indah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya indah. Tetapi ketika ditanya apa yang paling terindah, maka Aisyah radhiyallahu anha itu bercerita bahwa yang paling indah itu adalah ketika giliranku, kata Aisyah, kita sudah tidur dalam satu selimut, bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu di tengah-tengah itu Rasulullah kemudian memohon izin, meminta izin kepadaku, kata Aisyah, untuk sholat terlebih dahulu. Jadi memuliakan perempuan, memuliakan istri itu di saat pada waktu itu orang-orang Arab menganggap istri itu cuma ya budak saja, cuma untuk melayani, tidak punya nilai. Tetapi Rasulullah SAW menghargai dan menghormati istri beliau. Paling terindah itu adalah pada saat malam itu, lalu Rasulullah izin. Artinya bapak-bapak yang baik, suami yang baik itu juga harus menghormati dan memuliakan istri. Pernah Rasulullah SAW ketika giliran dengan Aisyah pun, lalu Rasulullah pulangnya larut malam. Aisyah pada waktu itu sudah tidur. Nah ketika menjelang subuh, kok tidak ada Rasulullah. Ketika keluar, lalu kemudian ternyata Rasulullah tidur di luar. Lalu kemudian ditanya, kok tidur di luar ya Rasul? Tadi malam aku larut malam, aku lihat kamu tidurnya pulas. Jadi kasihan kalau dibangunkan. Belum ada HP waktu itu ya. Belum ada HP. Jadi kalau sekarang ada HP, bayangkan sudah mentah kurdu itu marah cek tedung lagi ada Kalau Rasulullah pada waktu itu tidak. Aku kasihan sama kamu karena lagi tidur, takut mau dibangunin. Seperti itu Rasulullah. Bayangkan bagaimana indahnya perilaku Rasulullah itu sampai kemudian bisa kita berkaca pada diri kita. Kadang-kadang dalam kehidupan keseharian kita jadi orang baik, kita jadi orang hebat, tapi terhadap orang-orang dekat kita malah jadi jahat. Kepada istri kita, kepada anak-anak kita, pada siapapun ya. Jadi padahal seperti yang selalu saya sampaikan bahwa Syekh Al-Halafi itu menyatakan bahwa ketika kita dianugerahi akhlak yang baik oleh Allah, maka yang merasakan pertama kali keindahan akhlak kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Jadi kalau mau ditanya orang itu bagaimana, jangan tanya sama orang. Kalau ditanya sama orang, semua orang
akan menjawab baik. Karena rata-rata bapak dan ibu kalau berhadapan dengan orang baik. Itu sudah diakui sendiri. Saya bilang coba kalau sama orang engki aja ke perasaan kalau sama orang. Nggak enak saya kalau sama orang. King pas mun edel pas sarombanan. Jadi kalau sama orang-orang dekat kita sarombanan. Jadi Rasulullah itu tidak hebat sama orang luar. Ya. Orang luar mengakui dan ternyata itu yang mengakui adalah orang-orang dekat Rasulullah. Istri-istri beliau, lalu kemudian pembantu-pembantu beliau semua menyatakan begitu. Tidak ada majikan yang semulia Rasulullah SAW, tidak pernah menghardik, tidak pernah memerintah sesuatu yang di luar. Pokoknya luar biasa, pujian semua memuji. Nah, kita mungkin tidak bisa melakukan kehidupan yang seindah fragmen kehidupan Rasulullah SAW, tapi bukan dengan alasan iya Nabi, mohon kok kan benih Nabi, jangan. Itu kadang-kadang salah. Orang kadang-kadang ya Nabi tak bisa hetero. Oh jangan. Al-Quran sudah menyuruh tiru Nabi gitu kan. Ada banyak uswah. Ya paling tidak jangan itu dijadikan alasan. Termasuk diantaranya kita akan berbicara dan berbincang sekarang bagaimana interaksi Rasulullah, indahnya perilaku Rasulullah dengan orang-orang miskin. Jadi kitabnya Saleh Al-Munajjid itu lengkap bagaimana indahnya interaksi sosial Rasulullah dengan segala lapisan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang-orang miskin itu. Bapak dan Ibu, sebelum bahas tentang orang miskin itu, ini fakta memang mengukur bahwa orang kaya dan miskin itu lebih kepada having hartanya itu, kepemilikan hartanya. Ya. Walaupun Rasulullah SAW itu sendiri ada yang mengkaji, Pak Dr. Salman Al-Fatah itu menulis harta Nabi. Jadi Rasulullah itu memang kaya raya. Cuma selalu fragmen ceritanya itu adalah fragmen cerita sederhana miskin gitu. Rasulullah pernah tidak makan berapa hari gitu. Sederhana lalu puasa. Tapi ternyata fragmen Rasulullah itu sendiri sebenarnya banyak hartanya. Nanti kita akan kaji pada kesempatan lain insya Allah. Saya belum sempat baca itu. Contoh misalnya ketika memberi mahar kepada istri-istri beliau, masuk Khadijah. Itu kalau diukur maharnya Rasulullah kepada Khadijah itu hampir 1,5 M. Ya, pakai onta, pakai apa itu maharnya besar itu. Padahal fragmen ceritanya kan Rasulullah itu sederhana. Walaupun nanti Rasulullah bilang kalau nanti ada perempuan yang mau dilamar lalu kemudian dia mau menikah, minta mahar yang sederhana. Tetapi Rasulullah memberi mahar itu kepada istri-istri beliau besar-besar. Karena memang mahar itu adalah untuk dimiliki oleh istri atau perempuan itu. Jadi kalau bisa jangan diotak-atik gitu kan. Nah kalau yang cuma dikasih seperangkat alat sholat kan kasihan itu kan. Jadi saya kadang-kadang juga ini belajar enggak itu. Rasulullah itu hampir 1,5 M. Jadi mahal biar dimiliki oleh istri itu. Nah kalau begitu Rasulullah juga suka bantu orang. Ya tentu karena punya. Nanti kita akan bahas itu betapa misalnya Khadijah dikenal seorang miliarder ya, pedagang yang berjiwa sosial. Istri beliau itu. Abu Bakar itu juga pengusaha. Umar juga pengusaha properti. Jadi kalau dikenal memberi separuh, kemudian Abu Bakar semuanya karena masih ada nanti banyak akan berputar, itu karena memang orang kaya. Kemudian Utsman bin Affan juga begitu, seorang saudagar pakaian ya, seorang saudagar pakaian yang kaya raya. Thalha bin Ubaidillah pengusaha muda. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas pengusaha alat-alat perang. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai orang yang pengusaha keju dan mentega itu, Abdurrahman bin Auf. Abbas juga pamannya begitu, pengusaha parfum. Abu Darda pengusaha sembako. Salman Al-Farisi juga pengusaha kerajinan. Banyak yang termasuk Abu Talha itu ternyata orang-orang yang kaya luar biasa. Jadi menurut penelitian Dr. Abdul Fattah As-Samman itu Amwalun Nas, kitabnya itu
ternyata memang kaya. Hanya kemudian dalam kehidupan kesehariannya ditunjukkan dengan kesederhanaan. Ada pertanyaan, sebenarnya yang lebih mulia siapa? Orang kaya yang suka bersyukur atau orang miskin yang sabar? Kira-kira kalau Bapak dihadapkan begitu, pertanyaannya mana yang lebih utama? Jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Iya, kaya bersyukur, ya. Itu memang jiwa manusia ya. Jiwa sudah karakter manusia. Itu memang perdebatan. Kalau untuk orang yang miskin itu mengatakan dia lebih baik miskin yang sabar. Karena dalam hadis itu banyak dikatakan yang masuk surga pertama kali itu adalah orang miskin yang baik itu, yang sabar itu. Nanti orang kaya yang baik nunggu setengah hari. Nunggu setengah harinya dalam pemeriksaan itu. Setengah harinya akhirat tapi 500 tahun ya. Nunggu 500 tahun. Jadi kalau orang antri itu kan biasanya setengah hari, Bu. Ibu antri kemana, kalau rame itu paling tidak dalam satu hari itu setengah hari dapat. Cuma setengah harinya akhirat itu 500 tahun. Katanya orang miskin tuh, Bu. Lalu kemudian kalau jadi orang miskin itu juga lebih tawadhu. Lebih dimungkinkan menjadi orang tawadhu. Ya apa saya kesombongan, Bu. Jadi tawadhu. Jadi ini orang miskin dan orang kaya yang sama-sama baik. Apa yang mau disombongkan? Mun bede kayanya. Kalau kaya, Bu, walaupun baik, abek bede gitu. Abek bede apa ya? Nah, gitu kan. Jadi sikap dan perilakunya kelihatan. Jadi kalau begitu lebih baik jadi orang miskin yang sabar katanya. Nah, beda dengan orang yang kaya. Orang kaya bilang, oh lebih baik kita. Area siapa? Masjid, pendidikan, seentara ke haji. Siapa saya mau melaksanakan ajaran agama gitu? Kalau tidak jadi orang kaya. Jadi lebih baik orang kaya. Bukankah Rasulullah juga mengatakan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah? Berarti jadi orang kaya itu lebih baik daripada orang miskin. Ya, seperti itulah. Jadi sama-sama, intinya jawabannya sama-sama mulia. Cuma nanti diukur dari ketakwaannya kepada Allah. Jadi ukuran orang itu baik atau tidak, mulia atau tidak, bukan karena diberi harta yang banyak atau tidak diberi, tapi adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Dan ukuran orang yang kaya atau miskin itu sebenarnya juga bukan diukur dari harta itu. Makanya Rasulullah selalu digambarkan kehidupannya sederhana, ya, walaupun punya harta. Karena harta itu tidak dimasukkan dalam hati, ya, seperti itu. Nah, kita ingin ikuti sekarang salah satu keindahan akhlak Rasulullah SAW ketika bergaul dengan orang-orang miskin ini. Nah, disebutkan dalam kitab Syekh Saleh Al-Munajjid itu, yang pertama, beliau Rasulullah SAW itu biasa untuk duduk-duduk bersama orang miskin itu, tidak bersikap sombong. Jadi Rasulullah duduk dengan Suhaib, duduk dengan Bilal, duduk dengan Ammar, kemudian duduk dengan Salman, duduk dengan Ibnu Mas'ud juga. Jadi Rasulullah itu menghibur dan memotivasi mereka. Itu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Jadi Rasulullah suka duduk dengan orang-orang yang biasa-biasa. Jadi tidak memiliki tempat tinggal orang-orang yang suka disebut dengan ahlu sufa. Ini karena tidak punya tempat tinggal, biasanya sering di sekitar masjid. Jadi bapak dan ibu kalau berinteraksi dengan orang lain biasa saja, sering bareng gitu. Tidak menunjukkan kesombongan. Itu Rasulullah. Karena ada orang yang sapar, ada kesombongan, tidak mau berinteraksi dengan orang-orang miskin. Nah, ternyata Rasulullah itu berinteraksi dengan mereka, duduk-duduk bareng biasa. Jadi tidak usah benih kelas nangkor, benih level. Nah, itu kadang-kadang orang ketika diberi harta itu lalu menjadi seperti itu. Nah, Rasulullah SAW juga hampir memang di dalam Al-Quran itu disebutkan cerita bahwa ketika orang-orang bangsawan Quraisy sudah mau bergaul dengan Rasulullah, mau menerima agama itu, tapi syaratnya orang-orang yang miskin itu dikasih tempat yang lain lah gitu, dikasih
tempat yang lain. Hampir diusir juga, maksudnya Rasulullah bukan mengusir, tapi ya sudah di sana gitu, mau dilainkan. Tetapi kemudian turunlah Quran surat Al-An'am ayat 52. Wala tadril ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'as. Jadi tidak boleh kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang sering berdoa hanya karena mereka miskin misalnya. Tidak boleh. Lalu Rasulullah tidak membedakan. Ini penting bahwa interaksi dengan orang miskin itu karena kita ingin berniat mau ittiba kepada Nabi kan, mau mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kita biasa saja sama orang miskin, biasa aja. Jangan menunjukkan bahwa kita kaya lalu kemudian kita sombong, biasa saja. Rasulullah duduk sama mereka. Yang kedua, Rasulullah itu biasa menanyakan kondisi mereka. Jadi tanya kesehatannya, bapak ini gimana ya? Mas ini gimana? Atau ibu ini gimana? Jadi Rasulullah itu suka menanyakan kondisinya. Jadi jangan sampai tidak mengurus. Jadi apakah tetangga kita atau orang miskin, sahabat kita yang kita kenal, ya tanya, gimana kabarmu? Ada yang bisa. Jadi perhatiannya luar biasa. Jadi kalau begitu Rasulullah sangat perhatian terhadap orang-orang miskin ini. Karena Rasulullah biasa menanyakan kondisi keadaan mereka. Bapak dan ibu yang baik, yang ingin meniru Rasulullah SAW dalam konteks interaksi dengan orang-orang miskin ini, maka tanyalah kondisi mereka. Nah, Rasulullah juga dalam konteks itu pernah nanya tentang seorang yang pekerjaannya menyapu masjid. Ini penting buat kita pahami bersama. Ketika kok tidak kelihatan ibu itu yang biasa nyapu masjid itu, ternyata sudah meninggal, sudah dikubur ya. Rasulullah agak setengah marah gitu. Kok saya tidak dikabari, kata Rasulullah. Ya biasalah mungkin perkiraan orang-orang, ya Rasulullah masa perhatian sama orang-orang kayak gitu. Ternyata Rasulullah tanya, di mana dikuburkan? Datang salat di sana. Itu kan hebat. Jadi orang-orang menyangkanya tidak perlu dikasih tahu lah Rasulullah, itu cuma tukang sapu aja, tukang sapu. Ternyata Rasulullah tanya, di mana kok tidak kelihatan? Baru meninggal. Rasulullah dikasih tahu mana kuburannya, salat di sana. Penghargaan Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah yang ketiga juga memuji kemuliaan dan keutamaan mereka. Jadi walaupun mereka orang tidak punya, Rasulullah suka memuji dan memberikan nilai-nilai keutamaan kepada mereka. Jadi ketika ada nilai bahwa orang-orang tidak punya itu, saya selalu memberikan gambaran pada murid-murid saya itu begini. Orang miskin dan kaya itu kalau semua orang berpikir jadi orang kaya, siapa yang mau bersih-bersih itu? Kalau semua orang berpikir akan kenapa Allah tidak berikan harta yang sama gitu kan, biar tidak kerja dan lalu siapa yang mau naik genteng? Siapa yang mau, yang kita anggap orang-orang itu ternyata orang-orang yang dalam masalah harta itu kemudian butuh sehingga kemudian menjadi pekerja seperti itu. Siapa akhirnya mereka punya keutamaan, punya kemuliaan, ya. Jadi mereka bekerja keras, mereka yang bersih-bersihkan hal yang tidak biasa dilakukan orang-orang kaya. Karena orang-orang miskin berarti mereka punya kehormatan dan kemuliaan. Kalau tidak ada mereka semua kita sudah kaya, pada ronyoro, pada tadi saya lako lecu, kotor kapi gitu kan. Bahasanya artinya ternyata mereka punya kemuliaan. Rasulullah pun memuji kemuliaan dan keutamaan mereka. Nah, ini biar kita memahami seluk-beluk kenapa kemudian Rasulullah itu menjadi hebat. Semua level mengakui bahwa Rasulullah itu punya akhlak yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Rasulullah itu membutuhkan doa-doa mereka. Jadi kalau ngundang-ngundang ada acara hajatan itu jangan cuma orang kaya atau teman-temannya yang hebat.
orang-orang miskin inilah sebenarnya yang memiliki hal yang luar biasa. Jadi undanglah mereka, karena doa-doa mereka itu luar biasa, kata Rasulullah SAW. Pernah ada dalam hadis itu disebutkan, kam min as'as akbara di timrain la yu'bau lahu lau aqsamu 'ala Allahi la barra. Ada berapa banyak orang yang rambutnya kusut, pakaiannya, tetapi ketika mereka bersumpah, ketika mereka berdoa, langsung kemudian luar biasa dikabulkan oleh Allah. Jadi butuh doa-doa orang tidak punya ini. Jadi kalau bapak dan ibu punya hajatan, jangan cuma orang-orang kaya yang dilihat, sahabat-sahabatnya yang ketika kita bertemu mereka kan dihormati. Tapi kalau dianggap orang-orang tidak punya, orang-orang lalu kemudian kita biasa, jangan. Rasulullah sangat kemudian memuliakan mereka juga. Di samping mereka punya kemuliaan dengan pekerjaannya, juga Rasulullah kemudian butuh dengan doa-doa. Karena berapa banyak orang-orang yang kita anggap orang-orang biasa itu, orang-orang rendahan itu, orang-orang termarginalkan, orang-orang terpinggirkan itu ternyata ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai merendahkan dan meremehkan siapapun. Termasuk orang-orang yang miskin yang kita anggap termarginalkan. Kalau tidak percaya, bapak dan ibu ketemu orang-orang kaya, ketemu orang-orang mungkin hormat, aduh sambil lihat. Tapi kalau sama orang-orang yang tidak punya, ibu merendahkan. Jangan seperti